Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Wisang Chandra Bintari SEMM. Kami terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Manajemen Kas. Sebelum kami masuk dalam pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Kas. Pengertian kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada di dalam perusahaan beserta pos-pos lain, yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai atau kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand, atau yang ada di bank. Selanjutnya, kas meliputi cek, demand deposit, money order, atau kas bond. Motif penahanan kas. Yang pertama, motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga. Yang keempat, investasi surat berharga. Manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemaksaan kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi 2 hal, likuiditas dan earning. Yang pertama, likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus sesuai diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Yang kedua, perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi kas inflow, kas outflow, dan balance atau saldo. Agar tujuan tercapai, ada 2 hal yang harus dilakukan. 1. Menentukan sumber penerimaan kas, misal kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, mengeluarkan obligasi, dan lain-lain. 2. Menentukan rencana penggunaan kas, misal pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Berdasarkan 2 hal tadi, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Selanjutnya, dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Sumber kas. Sumber kas meliputi 1. Hasil penjualan tunai dan penerimaan utang, penjualan aktiva tetap. 2. Penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. 3. Pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. 4. Penerimaan di luar usaha perusahaan, contoh bunga. 6. Adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Setelah sumber kas, terdapat penggunaan kas. Dalam penggunaan kas, terdapat beberapa poin. Yang pertama,
pengeluaran untuk biaya produksi, ada BBB, yang berarti biaya bahan baku, ada BTKL, yang berarti biaya tenaga kerja langsung, ada juga BOP, yang berarti biaya overhead pabrik. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Yang keenam, pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketujuh, pembayaran sewa, bunga, pajak, dan lain-lain. Yang kedelapan, pembelian barang dagang dengan tunai. Yang kesembilan, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplier kantor, dan biaya iklan. Yang ke-10, pengeluaran kas untuk transaksi yang tidak mempengaruhi kas, pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap, intangible asset. 2. Pengakuan adanya kerugian piutang. 3. Penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki. 4. Penghentian aktiva tetap. Mempercepat pemasukan kas. Yang pertama, penjualan kas. Yang kedua, potongan kas atau kas diskon. Yang ketiga, desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Yang keempat, lockbox system atau tujuan lockbox system ini adalah untuk menghilangkan ketegangan waktu antara penerima pembayaran oleh perusahaan dan pendepositan ke bank. Memperlambat pengeluaran kas dibagi menjadi 4, yaitu pembelian dengan kredit, 2. Menggunakan draft atau kas bond, 3. Membayar secara sentral, 4. Cek dibayar pada hari tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas itu ada 4. 1. Perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. 2. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. 3. Adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. 4. Penganggaran kas. Manfaat pokok jumlah kas yang memadai ada 3. 1. Dapat memanfaatkan potongan harga dalam pembelian barang. 2. Dalam analisa kredit current ratio dan asset test ratio merupakan tolak ukur yang pokok. Perusahaan akan lebih dipercaya oleh bank atau lembaga kredit lainnya. 3. Untuk mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu untuk mengulangi keadaan darurat seperti pemogokan, kebakaran, kekeringan, atau serangan dari pesaing melalui program kampanye pemasaran. Safety level of cash balance. Yang pertama, saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari risiko kesalahan saldo kas. Yang kedua, safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Yang ketiga, periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Yang terakhir, rumus safety level of cash balance yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Kas minimum. Contoh pertama, perusahaan menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Jadi safety level of cash balance sama dengan 7 dikali 600.000 sama dengan 4.200.000 rupiah. Nah, jadi 7 ini didapat dari pengeluaran selama 7 hari, sedangkan 600.000-nya didapatkan dari pengeluaran kas rata-rata dalam sehari.